Eh, oh, ini agak sedikit berubah ya. Sebentar, sebentar. Ya, nyeri itu memang merupakan masalah ya, masalah yang paling banyak dikeluhkan pasien, sehingga nyeri itu merupakan penyebab yang terbanyak pasien itu untuk datang ke dokter gigi. Ya, dari kejadian yang dilaporkan itu salah satunya saya dapatnya adalah di Amerika itu dikatakan bahwa lebih dari 39 juta atau 22% pasien yang berusia lebih dari 18 tahun dia datang ke dokter gigi karena keluhan nyeri. Ya. Nah, apa yang disebut dengan nyeri? Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau adanya jaringan ini memang para dokter gigi akan mengalami banyak permasalahan. Ternyata nyeri itu ada beberapa mengenal beberapa macam nyeri. Biasanya untuk ada nyeri orofasia, ada yang nyeri atik, yaitu memang nyeri yang disebabkan karena yang rusak adalah jaringan gigi atau jaringan pendukung gigi, ya itu yang disebut nyeri somatik. Tetapi kadang-kadang pasien datang dengan keluhan nyeri, tetapi kita periksa semua kondisi gigi-giginya baik, tetapi pasien merasa nyeri. Nah, itu bisa disebabkan karena kerusakan atau adanya gangguan di struktur bukan gigi, misalnya di mukosa mulut, di kulit, di sinus ya. Kadang-kadang orang dengan sinusitis nyerinya timbulnya di mulut. Kemudian ada kerusakan di telinga, pembuluh darah, kelenjar ludah. Nah, untuk untuk nyeri yang disebabkan struktur non gigi, tapi dia menunjukkan nyeri pada daerah gigi, itu biasanya disebut sebagai revert pain. Ada nyeri lagi, nah mungkin juga ternyata organ struktur non gigi tidak apa-apa, struktur gigi juga tidak apa-apa, semua baik, tapi ternyata pasien tetap nyeri. Nah, itu ada nyeri lagi jenis lain yaitu yang namanya nyeri neuropatik. Nah, sehingga tapi gejala-gejala nyeri itu tumpang tindih. Sehingga kadang-kadang dokter gigi itu akan mengalami kesulitan untuk menentukan ini sebetulnya nyerinya nyeri apa. Karena semua timbul di dalam rongga mulut. Nah, karena gejalanya tindih, dokter gigi itu membuat suatu diagnosis yang tidak pasti. Kita coba-coba, oh ini mungkin karena giginya, kita obati giginya nggak sembuh. Oh mungkin TMJ-nya nggak sembuh. Nah itu sehingga saya akan memberikan ya pada topik ini apa sih yang harus dilakukan untuk apa bagaimana supaya kita bisa melakukan asesmen nyeri, kemudian dengan asesmen nyeri bisa membuat suatu diagnosis yang baik, sehingga treatmentnya juga tepat, dan apabila yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kompetensi kita, mungkin perlu untuk dirujuk ke bagian lain. Oke, lanjut. Mas Rizkan, bisa slide berikut. Halo.
Halo? Slide berikut. Ya. Lanjut lagi, Mas. Lanjut. Ini lewat aja. Itu sudah saya. Nah, sehingga tujuan pembelajaran di satu, supaya mahasiswa itu memahami dan dapat menerangkan kembali patofisiologi nyeri orofasial. Kemudian juga bisa memahami dan dapat menerangkan kembali berbagai macam nyeri orofasial. Dapat mengidentifikasi dan dapat menegakkan diagnosis kerja nyeri orofasial. Dengan dapatkan diagnosis kerja, bisa merencanakan perawatan nyeri orofasial sesuai indikasinya. Kemudian dapat memahami, dapat menerangkan kembali bagaimana manajemen pemberian obat pada nyeri orofasial. Lanjut. Ya. Nah, untuk mengetahuinya, untuk mengetahui patofisiologi dan lain-lain, kita akan melihat dulu batasan dari nyeri orofasial. Secara anatomis, nyeri orofasial adalah nyeri yang trigeminal, yaitu saraf trigeminal merupakan suplai sensori utama ke regio orofasial. Nah, nyeri orofasial itu seperti terlihat pada gambar, itu terjadi di depan telinga. Nyeri orofasial terjadi pada area di atas leher, di depan telinga, dan di bawah garis ini, garis orbitomeatal line. Orbitomeatal line yang meliputi selaput otak atau meninges, kornea, mukosa oral, mukosa nasal, mukosa sinus, gigi-gigi, otot-otot, kelenjar ludah, dan sendi rahang. Lanjut. Nah, cabang-cabang dan inervasi saraf kranialis dan cervicalis pada nyeri orofisial itu meliputi satu, ada nervus 5 atau nervus trigeminal. Ini memberikan sensori somatik, sensasi somatik pada kulit wajah, kulit dahi, kulit kepala, konjungtiva, bola mata, mukosa mulut dan mukosa hidung, dan sebagian dari aspek eksternal membran timpani gigi, membran timpani. Juga nervus trigeminal ini memberikan sensasi somatik ke gigi-gigi, 2/3 anterior lidah, otot-otot pengunyahan, sendi rahang, selaput otak pada bagian anterior dan tengah fossa kranialis. Sementara nervus 7 atau nervus facialis akan memberikan sensasi somatik kepada kulit di cekungan auricula telinga bagian luar, yaitu area kecil dari kulit di belakang telinga. Kemudian nervus 9 atau nervus glossopharyngeus akan memberikan sensasi somatik ke mukosa faring, fauces, tonsil palatin, sepertiga lidah bagian posterior, permukaan dalam membran timpani, dan kulit pada telinga bagian luar. Nervus 10 atau nervus vagus, sensasi somatik membran kulit belakang telinga, dinding posterior, dan dasar meatus auditiva externa, membran timpani, selaput otak bagian posterior fossa cranialis, faring, dan laring. Kemudian dari nervus cervicalis akan sensasi somatik belakang kepala, di belakang dan di telinga submandibularis, leher bagian anterior. Nervus cervicalis sensasi somatik untuk leher bagian lateral dan posterior. Ya, lanjut.
Nah, untuk itu kita harus tahu tentang patofisiologi nyeri orofasial. Jadi prosesnya untuk dapat terjadi nyeri itu harus ada nosiseptor, kemudian ada stimulus diterima oleh nosiseptor, kemudian dia akan ditransduksi, kemudian stimuli itu akan menjadi impuls ya, akan dilanjutkan ke otak stimuli sehingga timbul persepsi nyeri. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu nosiseptor adalah sistem saraf nosisepti. Sistem saraf nosisepti adalah sistem saraf yang memberi tanda atau sinyal agar otak bersiap-siap terhadap noxious sensory stimuli. Noxious sensory stimuli itu rangsangan sensorik maksudnya apa ya? Seperti panas, itu apa? Trauma. Nah, itu masuk stimuli yang berbahaya. Sistem ini terpisah dari sistem saraf yang memberi informasi ke otak terhadap inokutori stimuli atau rangsangan sensorik yang tidak berbahaya. Lanjut. Sebentar. Tadi kan nosiseptor. Kemudian sebelumnya lanjut setelah ini. Nah, apa yang dimaksud dengan nosiseptor? Jadi kan tadi ada untuk terjadi nyeri itu harus ada nosiseptor. Nosiseptor adalah ujung saraf tidak bermielin, bebas, tidak terspesialisasi, yang mengubah atau mentransduksi berbagai macam stimuli menjadi impuls saraf, seperti yang sudah saya terangkan tadi, kemudian diinterpretasikan oleh otak untuk menghasilkan sensasi nyeri. Nah, proses ini melalui badan sel saraf. Jadi badan sel saraf itu mempunyai satu cabang serabut saraf yang ke perifer dan serabut saraf yang lain ke saraf tulang belakang atau spinal cord dan batang otak. Nah, untuk saraf trigeminal, badan sel saraf terletak pada ganglia trigeminal. Lanjut. Ya. Tadi kan ada nosiseptor. Nosiseptor itu adalah ujung saraf. Sebentar. Balik. Kembali. Nah, serabut saraf itu ada dua tipe. Ada serabut saraf C dan ada serabut saraf A delta. Serabut saraf C ini yang menerima stimulus ya, itu diameternya kecil, serabut tidak bermielin, dan ini akan menghantarkan impuls saraf secara lambat, yaitu 2 meter per detik atau 7,2 km per jam. Nosiseptor serabut saraf C ini merespon modalitas stimuli termal, mekanik, dan kimiawi. Sedangkan serabut saraf A delta ini juga pada nosiseptor ya, diameternya lebih besar, sarafnya bermielin tipis yang menghantar impuls saraf lebih cepat, 20 meter per detik atau 72 km per jam. Nosiseptor serabut saraf A delta ini berbeda dengan yang C. Nosiseptor ini hanya merespon stimulus mekanik dan mekanotermal. Nah, jadi ada stimulus diterima oleh nosiseptor, dia akan ditransduksi atau diubah di bawah pengaturan sejumlah substansi kimiawi yang diproduksi atau dilepaskan bila ada kerusakan seluler. Lanjut. Nah, ini ada bermacam-macam substansi
Sebentar, sebelum ini, ya. Nah, ini substansi kimiawi selektif yang dilepaskan pada kerusakan jaringan, yaitu antara lain potasium, prostaglandin, leukotrien itu akan dilepaskan oleh sel-sel yang rusak, serotonin oleh platelet, bradikinin dikeluarkan oleh plasma, histamin mast sel, substansi P akan dilepaskan oleh serabut saraf aferen primer. Ya, lanjut. Nah, karena tadi ada nosiseptornya berbeda, sensasi nyerinya juga berbeda. Ada dua kategori, yaitu sensasi nyeri yang fase awalnya cepat, nyerinya tajam atau epikritik. Kemudian lambat, nyeri tumpul dan bertahan lama atau protopatik. Nah, adanya dua kategori yang cepat, tajam, kemudian lambat, nyeri tumpul dan bertahan lama ini karena adanya perbedaan kecepatan perambatan impuls saraf pada dua tipe serabut saraf yang sudah saya terangkan tadi. Jadi, impuls saraf pada konduksi cepat, nosiseptor serabut saraf A delta, itu menghasilkan sensasi nyeri yang tajam, cepat, sedangkan nosiseptor serabut saraf C itu lebih lambat, menghasilkan sensasi nyeri, tumpul, dan lambat. Lanjut. Nah, ini adalah mekanismenya, ada dua. Ini yang di perifer. Ini di perifer bisa karena inflamasi atau karena adanya kerusakan pada tubulus dentinalis yang terbuka. Jadi contohnya misalnya ada trauma maka akan mengikuti alur cascade di sini nih. Ya, di sini ada pelepasan prostaglandin. Oh, ini mungkin bisa dibesarkan ya? Bisa nggak? Sintesis atau pelepasan prostaglandin, bradikinin di sini nih, prostaglandin. Sebentar, dokter, mau dibesarkan. Gimana? Dibesarkan atau tidak? Bisa ya, supaya lebih jelas ya. Ya, Sebentar, jadi dokter. ya. Ini ya, bisa ya ini ya. Yang ini dokter dibesarkan. Ini ya dokter. Oh, ya. Enggak, ya udah. Seperti tadi aja deh. Tapi bisa terlihat nggak nih? Ya, ini saya hanya mau menerangkan bahwa bisa ya. Jadi ini mekanisme. Terlihat dokter, terlihat. Ya, ini. Jadi ini mekanisme terjadinya nyeri karena inflamasi. Ya, ini. Ada sakit karena proses inflamasi. Jadi karena adanya trauma, kemudian terjadi proses inflamasi, akan disintesis dan dilepaskan prostaglandin, bradikinin, substansi P, histamin, dan juga mediator lain. Kemudian terjadi hubungan timbal balik antara mediator itu membentuk suatu feedback loop yang positif dan membiarkan inflamasi menetap. Ya, jadi sehingga nanti terjadi nyeri. Jadi misalnya ada pasien jatuh kan trauma. Nah ada nosiseptor dari saraf itu, kemudian terjadi proses inflamasi. Jadi ada stimulus mekanik yang diterima oleh saraf, kemudian dia akan diubah menjadi impuls, kemudian ditransmisikan ke otak sehingga pasien menjadi merasa sakit.
Kemudian yang satu lagi ini karena ya, ada stimuli pada adanya tubulus dentinalis yang terbuka. Nah, di sini tubulus dentinalis yang terbuka terjadi perpindahan cairan. Nah, itu juga menstimulus sehingga stimulus yang diterima oleh nosiseptor kemudian akan dirubah menjadi impuls saraf, dilanjutkan timbul nyeri. Nah, ini mekanisme nyeri perifer. Lanjut. Nah, kalau tadi kan yang perifer. Nah, kalau ini yang kemudian kalau tadi terjadi transmisi, maka persepsi nyeri itu kan oleh otak dan dimodulasi ada dan di mekanisme sentral persepsi dan modulasi nyeri orofasial. Jadi kerusakan jaringan ini ada kerusakan jaringan perifer akan mengaktifasi serabut nosiseptif ini ya, mungkin delta dengan C, kemudian masuk ke sistem saraf pusat, bersih nukleus caudalis pada sistem trigeminal, kemudian dia akan ditransmisikan ke talamus sehingga kemudian informasi disalurkan ke korteks. Kemudian di samping itu juga ada modulasi yaitu pengaturan pada sistem supresi nyeri endokin terjadi hubungan fungsional beberapa neurotransmitter untuk memodulasi informasi nosiseptif pada sinapsis pertama di nukleus caudalis. Kemudian aktivasi perifer dari serabut alfa delta atau serabut C merangsang proyeksi neuron yang berisi badan saraf menyalurkan stimulus ke talamus. Tapi juga signal ini ditransmisikan ke PAG. Dari yang menerima input tambahan dari daerah lain yang tidak nampak, kemudian PAG ganti ke NRM, nukleus ramus magnus, dan LC atau locus ceruleus. NRM mengirim serabut untuk bersinapsis pertama kali di nukleus caudalis yang menghambat transmisi ini. Menghambat transmisi dari informasi nosiseptif melalui sekresi serotonin 5-HT dan neurotransmitter lain. Dengan cara yang hampir sama ini LC, locus ceruleus, mengirim serabut pada sinapsis pertama di mana norepinefrin dilepas untuk menghambat transmisi. Ini adalah persepsi dan modulasi pada nyeri orofasial. Lanjut. Nah, seperti tadi sudah saya katakan bahwa ada bermacam-macam nyeri orofasial. Jadi nyeri orofasial itu diklasifikasikan menjadi neuralgia. Ada beberapa contoh neuralgia seperti trigeminal neuralgia primer maupun sekunder, kemudian neuralgia karena herpes zoster. Jadi ini sarafnya yang tapi gejala-gejalanya hampir sama dengan nyeri somatik. Postherpectic neuralgia, geniculate neuralgia, glossopharyngeal neuralgia, superior laryngeal neuralgia, occipital neuralgia. Jadi ini sarafnya. Jadi ini orofasial karena sarafnya. Kemudian ada nyeri yang berasal dari muskuloskeletal, misalnya cervical osteoarthritis. Kemudian temporomandibular joint disorder, TMJ rheumatoid arthritis, sakit pada miofasial karena ada sakit karena gangguan fungsi pada daerah miofasial, fibromyalgia, cervical sprain atau hyperextension, stylohyoid atau Eagle syndrome.
Kemudian klasifikasi yang lain adalah ini tadi nyeri orofasial karena gangguan vaskuler. Contohnya migrain baik dengan aura ataupun tanpa aura, cluster headache, tension tipe headache, hypertensive vascular change, aneurysm emboli, mixed headache, cranial arteritis, karotodenia, dan tromboflebitis. Ya. Ada juga nyeri orofasial yang sifatnya psikogenik. Contohnya delusional, halusinatori, hysterical hypochondrie. Itu adalah nyeri karena psikogenik. Kemudian sindrom nyeri yang umum. Nyeri post-trauma, sympathetically maintained pain atau causalgia, phantom pain, dan central pain. Nah, ini nyeri somatik. Nyeri somatik, nyeri pada telinga, misalnya ada sinusitis maxillaris, otitis media, odontalgia, defek pada dentin, pulpitis, pathological periapical atau abses, cracked tooth, jadi gigi yang pecah atau restorasi yang pecah, kemudian odontalgia atipikal, kelainan pada periodontal, trauma oklusal, impaksi gigi, kista, tumor, osteitis, penyakit mukokutaneus, penyakit kelenjar liur, nyeri wajah tipikal, dan glossodenia. Nah, di sini kita terkadang kalau yang datang kita seringkali hanya terfokus pada nyeri somatik, yaitu ya lebih sempit lagi mungkin somatik yang disebabkan karena gigi. Ya, padahal mungkin meskipun manifestasi nyerinya di mulut itu bisa disebabkan karena penyebab yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, supaya kita bisa ya mendapatkan diagnosis yang tepat, perlu seperti kalau kita mendiagnosis penyakit-penyakit lain, maka kita harus melakukan pemeriksaan subjektif, yaitu anamnesis. Anamnesis ini mungkin kita harus menanyakan tentang riwayat nyeri. Riwayat nyerinya itu karakteristiknya, lokasinya, apakah dalam atau superficial, onsetnya, radiasi, radiation atau referral. Kemudian juga kita akan menanyakan intensitasnya, durasinya, kejadian sekitar nyeri, dan ciri-ciri terkait lakrimasi atau tanda dan gejala otonomik lainnya, atau faktor-faktor yang apa sih faktor yang memperparah atau faktor yang mengurangi terjadinya nyeri, kemudian respon terhadap perawatan sebelumnya, penyebab sakit yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu perlu kita tanyakan pada waktu anamnesis. Kemudian juga karena tadi sudah dikatakan bahwa mungkin ada nyeri neuralgia ada terkait dengan pembuluh darah atau penyakit medik, makanya riwayat medis, kemudian riwayat medikasi, riwayat kebersihan mulut, riwayat psikososial, dan review of symptom juga perlu ditanyakan. Setelah anamnesis, kita juga melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap pada daerah kepala leher, meliputi inspeksi, palpasi seperti biasa. Ya, juga perlu pemeriksaan penunjang seperti jumlah sel, pemeriksaan lab, jumlah sel darah lengkap untuk melihat anemia, apakah ada anemia atau ada infeksi,
kemudian kita memeriksa kadar ferritin, vitamin 12, folat, zat besi untuk melihat penyebab nyeri neuropatik sekunder. Nah, ini pemeriksaan laboratorium ini akan terarah kalau kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang terarah. Kemudian juga kita mungkin perlu melihat kadar HbA1c untuk melihat keterkaitan diabetes terhadap neuropati, screening antibodi untuk menyingkirkan gangguan jaringan ikat, kecepatan sedimen eritrosit dan kadar C-reaktif protein apabila ada suatu kondisi keradangan seperti kecurigaan giant cell arteritis. Juga perlu pemeriksaan imaging seperti plain dental radiografi untuk mengidentifikasi apakah ada karies, apakah ada infeksi, apakah ada kehilangan tulang. Kemudian juga perlu juga dilakukan CT scan, MRI, kemungkinan ada tumor untuk evaluasi kecurigaan terhadap tumor, infeksi atau inflamasi. Lanjut. Nah, setelah itu kita bisa setelah melakukan diagnosis kita bisa melakukan assessment intensitas nyeri. Ada beberapa cara, yaitu sebetulnya ada banyak cara. Ini tapi hanya saya pilihkan 4, yaitu ada yang numerating rating scale atau NSR. Jadi ada pasien menilai intensitas nyeri mereka pada saat pemeriksaan. Jadi pada waktu itu pasien ditanyakan skalanya dari 0 itu bila tidak ada rasa sakit. Kemudian 10 kalau rasa sakitnya parah. Ini merupakan instrumen screening nyeri yang paling banyak digunakan karena mudah penggunaannya. Ya, lanjut. Tadi NSR, ada lagi ini yang sudah sering mungkin kita mengenal ya, Visual Analog Scales atau VAS. VAS terdiri dari 10 garis. VAS terdiri dari garis 10 cm dengan titik jangkar di setiap ujungnya. VAS telah terbukti lebih sensitif terhadap perubahan. Dan VAS lebih banyak digunakan. Lanjut. Ada lagi McGill Pain Questionnaire, MPO, MPG. Ini MPG juga dikenal sebagai McGill Index, yaitu skala peringkat nyeri. Ini dulu dikembangkan di McGill University oleh Melak dan Torgerson tahun 1971. MPG ini merupakan kuesioner laporan diri yang memungkinkan individu untuk memberikan deskripsi yang baik kepada dokter mereka tentang kualitas dan intensitas nyeri yang mereka alami. Pertanyaan yang digunakan pada MPG sangat banyak. Ini contohnya yang pada gambar sebelah. Lanjut. Ada lagi behavior rating scale atau BRS. Ini digunakan untuk pasien yang tidak mampu memberikan laporan nyeri individual. Jadi maksudnya nanti dibantu oleh dokter. Ini ada skor-skornya, skor 0 sampai 10. Jadi berdasarkan pemeriksaan face, receptiveness, muscle tone, vocalization, dan consolability. Nanti dijumlahkan dibagi 10. Skornya 0 sampai 10. Jadi ini berdasarkan observasi klinis. Lanjut. Nah, dari tadi asesmen nyeri itu biasanya dikategorikan menjadi 3 kategori sesuai dengan level keparahan nyeri, yaitu mild 1 sampai 4, moderate itu 5 sampai 6 level nyerinya, severe 7 sampai 10. Lanjut. Nah, tadi sudah kita lakukan diagnosis nyeri, kemudian asesmen intensitas nyeri. Tetapi kadang-kadang kita perlu masih mengkonfirmasi diagnosis klinis. Ada beberapa cara untuk mengkonfirmasi apakah diagnosis klinis kita itu benar.
yaitu dengan menggunakan blocking analgesik diagnostik. Jadi blocking analgesik diagnostik ini penting untuk membedakan apakah nyerinya primer atau sekunder dan bermanfaat untuk mengidentifikasi jalur yang memediasi sumber nyeri perifer dan nyeri terlokalisir. Blocking analgesik otot dari masticatory system, regiomaxillofacial dan TMG yang tepat sangat membantu dalam mendiagnosis nyeri. Apakah nyeri ini disebabkan oleh gangguan sistem pengunyahan atau nyeri ini disebabkan karena gangguan nyeri miofasial. Karena gangguan non. Jadi apakah ini gangguan sistem mastikatory atau non mastikatory. Kemudian juga bisa menggunakan obat-obat diagnostik. Injeksi otot misalnya bermanfaat untuk menentukan sumber nyeri dan nilai terapeutik. Membantu untuk mengidentifikasi apakah struktur yang menyakitkan merupakan tempat atau sumber nyeri. Injeksi intrakapsuler yaitu injeksi secara langsung ke TMG untuk alasan terapeutik. Konsultasi. Nah, masalah nyeri ini pun ternyata ada kaitannya dengan masalah psikologis atau tadi kelainan medis yang lain. Sehingga kalau nyerinya itu masih belum tepat, kita bisa untuk berkonsultasi ke dokter THT, dokter ortopedi, neurologis, rheumatologis, atau bahkan psikologi untuk mengidentifikasi gangguan nyeri yang tepat. Juga dapat digunakan trial terapi. Trial terapi yaitu terapi periode yang singkat untuk mengkonfirmasi diagnosis tersebut. Lanjut. Nah, pertimbangan umum manajemen nyeri itu ada beberapa metode. Jadi pertimbangan umum untuk mengelola nyeri ada beberapa cara, yaitu dengan terapi fisik, contohnya stimulasi sensori yang meliputi stimulasi kutaneus, transkutaneus, dan perkutaneus, termoterapi, krioterapi, ultrasound, dan diatermi. Teknik manual misalnya dengan pijat, spray dan strap teknik, exercise, dan aktivitas fisik. Terapi psikologis, jadi misalnya kalau tadi nyerinya karena gangguan psikologis, maka kita perlu konseling ke psikolog. Behavior modification training, yaitu dengan stress reduction training dan relaxation training. Lanjut. Nah, ini adalah manajemen nyeri orofasial yang spesifik. Ya, ini yang lebih spesifik. Bila terjadi tadi dari diagnostik ditemukan adanya facial neuralgia, maka terapinya adalah pada sarafnya ya ini. Jadi neuralgia yang klasik itu biasanya berefek pada neuralgia yang klasik itu berefek pada regio kraniofacial yang merupakan kelompok gangguan neurologi yang unik. Jadi ini melibatkan saraf kranialis. Tanda-tandanya biasanya episode serangan yang singkat, seringkali nyeri seperti kejutan listrik sepanjang cabang saraf yang terpengaruh. Trigger zone pada kulit atau mukosa yang menyebabkan serangan nyeri ketika tersentuh. Periode bebas nyeri antara serangan dan periode refraktori segera setelah serangan selama episode baru tidak dapat dipicu. Jadi maksudnya kalau ada tanda-tanda yang seperti ini, manajemennya adalah pada sarafnya. Ya, mungkin kita bisa konsul ke dokter spesialis saraf kalau kita menemukan nyeri yang ternyata tanda-tandanya seperti ini. Nah, itu
Jadi kelainannya pada saraf. Nah, tapi kalau kerusakannya pada misalnya pada penyakit periodontal, di sini nyeri somatik. Ada nyeri, jadi tadi nyerinya karena adanya pocket periodontal. Nah, terapinya misalnya dengan irigasi pocket atau dengan pembuatan flap. Kemudian apabila periodontitis klinis, periodontitis kronis, bisa dengan profilaksis, profilaksis oral dan pembuatan flap. Kalau periodontisnya berkembang dengan ini bisa digunakan antibiotik. Kemudian kalau terjadi abses, nah kalau terjadi abses, nyeri karena nyerinya harus dikelola dengan pemberian analgesik dan antibiotik. Kemudian kita harus melakukan juga tindakan terhadap absesnya itu, yaitu misalnya dengan insisi dan drainase. Kemudian mengevaluasi gigi penyebabnya. Bila memang jaringan pendukungnya sudah rusak, itu harus gigi sudah rusak, itu harus dicabut. Kemudian ya, ini adalah nyeri somatik. Kemudian occlusal trauma, nyeri yang disebabkan karena occlusal trauma dapat dilakukan dengan occlusal adjustment, manajemen habit parafungsional, orthodontic tooth movement, occlusal reconstruction, dan ekstraksi dari gigi-gigi yang terpilih. Lanjut. Nah, jadi yang sudah saya terangkan tadi memang saya menerangkan berbagai macam nyeri itu supaya kita bisa membedakan. Nah, untuk manajemen nyeri sendiri itu ada langkah-langkahnya, bisa menggunakan step ladder sesuai dengan WHO, yaitu pada nyeri ringan biasanya dibagi menjadi nyeri ringan, nyeri moderate, dan severe. Nah, yang mild itu biasanya skornya 1 sampai 3. Tadi sudah dibagi ya. Ini bisa di non opioids baik reguler maupun jadi reguler itu pemberian secara terus-menerus atau bila perlu. Lanjut, ini langkah-langkahnya. Lanjut. Nah, di sini ada rekomendasi analgesik untuk nyeri gigi. Jadi di sini ini adalah rekomendasi pemberian antisakit pasca suatu tindakan, misalnya suatu tindakan. Ini kita bagi menjadi nyeri ringan. Contohnya, nyeri ringan itu contohnya ekstraksi sederhana, endodontik rutin, scaling, root planing, gingivektomi, frenektomi, subgingival, dan prosedur restoratif. Jadi setelah dilakukan tindakan ini, kemudian apabila nyeri, kita bisa memberikan, kita bagi dua. Kalau pasiennya itu toleran terhadap NSAID, maka kita berikan ibuprofen 200 sampai 400 mg sesuai dengan kebutuhan setiap 4 sampai 6 jam. Tapi kalau dia tidak artinya kontraindikasi, misal kontraindikasi bisa kita gunakan paracetamol 650 sampai 1000 mg setiap 6 jam. Kemudian rekomendasi untuk moderate pain, misalnya setelah pemasangan implan, ekstraksi dengan pembedahan, operasi periodontal flap kuadran dengan rekonturik tulang, surgical endodontik, ini bisa diberikan ibuprofen sampai 600 mg setiap 4 sampai 6 jam selama 24 jam. Kemudian ibuprofen 4 mg dibutuhkan untuk
nyeri em, ya, ibuprofen 400 sampai 600 ml. Jadi untuk moderate pain kita tingkatkan dosisnya. Untuk kalau apa itu juga masih sakit, bisa kita kombinasikan dengan paracetamol. Untuk severe pain, contohnya untuk impaksi untuk pembedahan gigi impaksi, implan yang kompleks dan pembedahan periodontal, itu kita gunakan ibuprofen 400 sampai 600 ditambah paracetamol dengan hydrocone. Jadi ini kombinasi. Itu. Ya mungkin ini yang bisa saya berikan. Halo, mungkin ada Ya, pertanyaan? Lima puluh menit. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, Dokter Yosi, udah cukup ya? Ya, cukup dok. Ya, nanti kalau Japri aja kalau ada yang mau tanya. Yes ya. Ya, 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 ya. Terima Terima kasih kasih. Dr. Maria. Ya, ya, ya. Terima Nanti kasih. kalau bisa langsung ke saya. Japri Ya, aja. ya baik dok. Ya, Terima ya. kasih Terima kasih. teman-teman yang sudah hadir. Ya. Kita akhiri ya. izin Mas. Ini Terima kasih, Dok. di foto Mas. Boleh di foto ya atau enggak Mas? Ya udah aku foto. Oh ya, siap Mas. Ya.